Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 6, Bapak Dr. Andes tadi. Yang kami hormati dari pimpinan IPM Sabang, yang kami hormati pimpinan ranting SMK Muhammadiyah 6 dan pengurus lainnya yang enggak Bapak sebut satu persatu. Kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi Al-Islam, di mana sebelum materi Al-Islam dalam kondisi pandemi ini, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini bisa hilang dari permukaan bumi ini, sehingga nanti kita akan offline bertemu tatap muka. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian saya mencoba sebelum mengawali materi Al-Islam, saya akan mencoba dulu melihat ada dialog yang barangkali bermanfaat untuk kita semuanya. Suatu hari ini ada dialog antara anak ayam dengan bundanya. Kemudian kata anaknya, kenapa nama kita hanya satu, sementara manusia itu banyak. Ada Bagong, ada si Gareng, Petruk, Pak Ijo, Leki, Penjol, Lia, Nia, dan seterusnya masih banyak. Sementara kita cuma ayam. Nah, kemudian kata bunda, nama kita banyak setelah menjadi mayat nanti. Ada ayam goreng, ada ayam geprek, bubur ayam, ayam panggang, mie ayam, ayam Jogja, ayam Padang, Padang maksudnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak ayam bilang begini, hore, kita keren, banyak nama, makasih ya bunda. Ini sebagai informasi aja. Baik, bicara pendidikan Al-Islam atau PAI dan Budi Pekerti, sebetulnya itu dibangun oleh dua macam, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Nah, dari kedua bangunan itu maka jadilah Al-Islam. Sebenarnya bicara Al-Islam itu penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surat Al-Zariyat ayat 56, di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak kita ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padamu. Baik. Udah juga? Oke. Baik. Selanjutnya selain Al-Zariyat ayat 56, kita juga bisa melihat Ar-Ra'd ayat 11. Potongannya yaitu Ar-Ra'd bahwa ada intinya adalah perubahan. Ya. Kemudian kita bisa melihat juga dari Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya 7, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan bersyukurlah kamu, pasti akan Allah tambah. Tapi kalau kufur nikmat akan azab yang sangat pedih. Kemudian surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi in asantum li anfusikum wa in asantum. Jika kita berbuat baik, itu sebetulnya datangnya untuk kita juga. Begitu kita berbuat jahat, kembali juga kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya. Baik. Bicara tentang iman. Iman itu adalah percaya, di mana kata Rasulullah, al-imanu iqrarun bilisani. Iman adalah pengakuan pada lisan. Wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Wa amalun bil jawarihi, dan mengamalkan dengan perbuatan.
Kemudian masalah iman kepada Allah, Allah itu sebetulnya ada. Buktinya apa? Ada siang, ada malam. Ada hujan, ada angin. Kemudian juga banyak bukti-bukti yang lain. Itu pasti yang mengendarai ada Allah. Kemudian kepada malaikat. Nah, orang yang beriman pada hari akhir dan hari akhirat itu harus percaya bahwa ada makhluk gaib. Karena malaikat itu ribuan, tapi yang perlu kita ketahui hanya 10 aja. Kemudian iman juga pada kitab. Kalau Islam Al-Quran, kalau Kristen Injil, kemudian kalau Buddha Tripitaka, kalau Hindu Weda, dan kalau Protestan Alkitab. Jadi semuanya ada dasarnya, bukan hanya main-main saja. Kemudian iman kepada nabi. Nabi banyak sekali, tapi yang paling yang perlu kita ketahui paling ya 25 itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian juga iman pada hari akhir, kiamat, itu harus percaya, itu pasti ada. Kemudian yang terakhir adalah qada. Qada ini adalah ketetapan dari Allah SWT atau takdir ya, ketetapan. Takdir bagi dua, ada takdir mu'alaq, ada takdir mukhram. Kalau mu'alaq itu yang nggak bisa dirubah, misalnya kematian, jodoh, nasib. Tapi kalau mukhram itu adalah takdir yang bisa dirubah, kekayaan, kepandaian, harta dan lain sebagainya. Kemudian bicara tentang rukun Islam. Rukun Islam itu paling nggak ada 5. Ada yang membaca kalimat syahadat, ada yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang terakhir adalah haji bila mampu. Baik. Bicara tentang syahadat, syahadat itu dibaca waktu sholat, kemudian waktu bayi masih lahir, kemudian juga azan, juga pernikahan, dan semuanya ini ada dasarnya. Kemudian sholat juga ada dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholat wa atu zakat warka'u ma'ar rohiin. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Kemudian puasa, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu ada wajib, ya Ramadan ajar, ada sunnah. Itu yang sunnah seperti puasa Syawal, Senin Kemis, kemudian tengah bulan 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian juga ada 10 Muharram, Rajab, dan lain sebagainya. Zakat dibagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu kewajiban setiap kepala, dari bayi sampai orang tua. Tapi mal itu ya harta sesuai dengan kemampuan, 2,5%. Kemudian yang terakhir adalah haji. Haji itu perjalanan ke Mekah, ya. Nah, itu harus suatu kewajiban bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak diwajibkan. Ya, gelar dari haji itu ada namanya mabrur. Mabrur itu artinya misalnya dari haji pulang ke Indonesia, katakan, yang biasanya orangnya nggak mau infak jadi infak, orangnya tadinya nggak ramah jadi ramah, orangnya nggak alim tadinya jadi alim, dan sebagainya. Itu harus ada perubahan, ya. Kemudian Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah SWT sesuai dengan Ali Imran ayat 9. Inna dina indallahil Islam. Sebetulnya agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Kemudian juga al-Islam itu sebetulnya berkaitan dengan dakwah. Dakwah itu ya bisa dikatakan kultum, ceramah, kulmas, tausiah, pidato, dan lain sebagainya. Kemudian dakwah itu adalah kita mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, argumentasi, bukan sentimen, memakmurkan, tapi bukan menghancurkan, mengingatkan, syiar, menghimbau, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan.
eh, peserta MPLS portasi atau pengenalan lingkungan. Pada masa pandemi ini kita harus semangat dalam mencerdaskan ilmu, dalam menuntut ilmu. Karena apa? Ini penting sekali. Sebagaimana kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan dari lahir sampai meninggal. Itu nggak ada habisnya untuk mencari ilmu. Sebetulnya dalam pandemi ini hikmahnya bisa kita ambil. Pertama, semula anak-anak yang ingin anak-anak selalu kalau misalnya nanti tanggal 5 sampai tanggal 12 libur. Enggak libur sebentar amat Pak, enggak libur panjang. Nah ini sekarang panjang sampai setahun. Itu kan hikmah. Kemudian tidak semua anak punya cita-cita tinggi. Dengan pandemi ini kita bisa ambil pelajaran, bisa kelihatan, ya. Karena itu ya kita harus selalu semangat. Kemudian banyak siswa saat seperti ini yang menjadi pintar dan pandai di bidang IT, ya. Nah makanya waktu kalau bahasa Inggris bilang kan time is money, waktu adalah uang. Makanya jangan sama sia-siakan. Kalau Arab bilang siapa yang bisa menggunakan pedang maka akan ke pedang. Karena itu kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah dilatih selalu untuk jaga kesehatan, baik melalui cuci tangan, pakai masker, jaga jarak maupun berjemur. Kemudian yang terakhir dari Bapak ini masalah hikmah. Siswa yang bawa tas saat sholat bisa ditaruh menjadi aman. Yang tadinya, tas taruh mana ya? Taruh di depan atau taruh di mana? Kan kadang-kadang kan suka ada yang jahil, akhirnya hilang. Hadirin para peserta MPLS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal yang tadi disampaikan masalah al-Islam, tentunya ada namanya al-Islam secara praktis. Suatu hari misalnya kita katakan ada taruhan latih atau dulu disebut dengan LDKS, itu misalnya ke puncak. Di sana di puncak itu kita ada diskon atau ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kasih sayang, yaitu sholat yang biasanya 4 itu bisa jadi 2. Contohnya misalnya Isya, Asar, dan Zuhur. Itu bisa itu. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan. Tapi ada juga kadang-kadang yang nggak manfaatkan. Ya, nah ini tentunya kita harus memanfaatkan. Selanjutnya dalam Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Contoh misalnya sholat, PNS kota, itu jangan. Intinya kan kita mau dialog, ya, dialog, dan kita juga mau berdoa supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta MPLS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam mempelajari al-Islam, tentunya kita harus dalam kondisi sehat walafiat. Karena dengan sehat kita bisa mengambil pelajaran dari COVID ini. Kemudian tentunya kita harus menyiapkan kesehatan, kita harus menyiapkan mental, kita harus menyiapkan ilmu, gemar membaca Al-Quran, kemudian gemar mencari pengetahuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peserta MPLS. Nah, dalam pengenalan tentunya nanti kan akan dari panitia dan dari Pak Akram, ya, karena kita doakan saja. Seharusnya pada membiasakan Pak Agung dan Pak
Pak PR ya, atau Ahmad Rafi, sarjana pendidikan, dan karena beliau sedang kondisi kurang sehat, kita doakan saja mudah-mudahan beliau diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali aktivitas dengan kita. Untuk selanjutnya adalah bahwa MPLS ini adalah rutin tiap tahun diadakan. Nah, oleh karena itu ya saya berharap yang peserta MPLS ya paling enggak kita memiliki 7T. Ya. 7T ini artinya yang pertama adalah rencana. Sehebat apapun, sepandai apapun, sekaya apapun, kalau tidak punya rencana itu nanti kita akan terbawa oleh arus yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ya, misalnya hari ini kita mau jadi peserta MPLS, ya tentunya harus ada rencana. Setelah ini kita harus tahu pulangnya mana, tentunya pulang jangan sampai belum sampai izin sama orang tua, misalnya main ke teman, nanti dicari orang tua, dan itu juga menyalahi. Apalagi sekarang ada pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah kita harus tampil. Tampil di sini artinya adalah kalau memang perlu dicatat, dicatat. Kalau perlu ditanya ya tanya. Kalau perlu ada keperluan lain ya tinggal bilang sama panitia. Jadi kita jangan sampai canggung, artinya bingung, jangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tenang. Orang yang tenang itu karena udah punya persiapan. Misalnya kalian datangnya tepat waktu, disiplin, jujur, bertanggung jawab. Nah itu adalah modal untuk tenang. Kemudian selanjutnya adalah tertib. Nah, tertib itu ya yang kita harus tahu lah, artinya kita lagi bicara misalnya cium tangan, bertanya ya jangan dulu. Nanti ketika dikasih tahu oleh panitia mungkin ada yang bertanya nih, nah baru gitu ya. Kemudian yang tes selanjutnya adalah teliti. Kita harus teliti. Kalau nggak teliti, nanti kita akan rugi. Kalau nggak teliti, kita nanti akan tersesat. Ya, jangan sampai kita malu bertanya sesat jalan. Jangan, kita harus teliti. Kemudian yang selanjutnya adalah tegar. Tegar di sini adalah pas aku begini, misalnya ada saudara, bahkan orang tua kita meninggal, misalnya, kita harus tegar. Ya sedih boleh. Cuman jangan terlalu sedih. Segala apapun kalau terlalu itu kan ya nggak bagus lah ya. Dan yang T berikutnya adalah kayaknya semuanya ada 7 ya. Ada 7 semuanya, insya Allah. Baik, anak-anakku semua yang berbahagia, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan urusannya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.